Awal tahun 2025, publik Batam digemparkan oleh penutupan PT Marua Indonesia Precision, perusahaan manufaktur asal Jepang yang sudah beroperasi sejak 1996 di kawasan industri Batamindo Mukakuning. Ratusan karyawan kehilangan pekerjaan, gaji belum dibayar, dan publik bertanya-tanya, apa yang salah dengan manajemennya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Nasyila Purnawala dengan NPM 2451011008. Dan dalam video ini, kita akan membahas bagaimana manajemen krisis berperan penting dalam kasus penutupan PT Marua Indonesia, serta pelajaran apa yang dapat diambil untuk dunia bisnis dan manajemen modern. Menurut Batam Post, 28 Mei 2025, PT Marua Indonesia Precision menghentikan seluruh kegiatan produksinya sejak 9 April 2025, dan ratusan pekerja belum menerima gaji maupun pesangon. Metro Batam Post April 2025 mencatat ada 205 karyawan terdampak langsung, terdiri dari 49 karyawan tetap dan 156 karyawan kontrak. Laporan Detik Finance 27 Mei 2025 menyebutkan krisis bermula ketika induk perusahaan di Malaysia diakuisisi investor asal Hong Kong, menyebabkan terputusnya pasokan bahan baku dan berhentinya produksi di Batam. Nilai total tunggakan gaji dan pesangon karyawan diperkirakan mencapai 7 hingga 14 miliar rupiah, sementara nilai aset perusahaan hanya sekitar 2 miliar rupiah. Situasi ini menggambarkan kegagalan finansial akut. Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam mengonfirmasi adanya mediasi antara perusahaan dan pekerja yang hingga kini belum menghasilkan kesepakatan. Fenomena ini memperlihatkan lemahnya sistem manajemen krisis dan komunikasi korporasi di tubuh PT Marua Indonesia. Menurut W. Timothy Combs 2009, manajemen krisis tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah teknis, tetapi juga pada pengelolaan persepsi publik dan pemeliharaan kepercayaan terhadap organisasi. PT Marua gagal dalam kedua hal tersebut, tidak mampu mengendalikan situasi keuangan dan kehilangan kepercayaan publik maupun internal. Dari sudut manajemen, ada 3 akar masalah. Yang pertama, kegagalan deteksi dini resiko rantai pasok setelah akuisisi induk. Yang kedua, tidak adanya rencana kontingensi keuangan untuk menjamin hak pekerja saat krisis. Yang ketiga, komunikasi internal yang tertutup, yang memperparah ketidakpastian karyawan dan menimbulkan keresahan di publik. Sejak Jumat, 23 Mei sore hingga malam, mediasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Batam bersama Polsek Batu Aji berujung pada kebuntuan atau deadlock. Hingga malam ini, tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak terkait penyelesaian persoalan hak-hak karyawan. Dalam analisis ini, ada 3 kelompok audiens utama. Yang pertama, manajemen dan pemegang saham, yang membutuhkan evaluasi penyebab kegagalan agar bisa mencegah kerugian lebih lanjut. Yang kedua, karyawan, sebagai pihak paling terdampak akibat hilangnya pekerjaan dan ketidakjelasan hak normatif. Yang ketiga, pemerintah dan publik, yang menilai dampak sosial ekonomi terhadap iklim investasi di Batam. Seperti yang sudah saya sampaikan, total kewajiban perusahaan mencapai 14 miliar rupiah dengan aset hanya 2 miliar rupiah. Situasi ini berpotensi memicu konflik industrial panjang jika tidak disertai manajemen krisis yang jelas. Kasus ini mengungkap bahwa krisis perusahaan bukan semata karena faktor ekonomi, tetapi karena lemah pengelolaan resiko dan komunikasi strategis. Seperti dikatakan oleh Peter F. Drucker, the most important thing communication is hearing what isn't said. Artinya, pimpinan PT Marua seharusnya lebih peka terhadap tanda-tanda awal ketidakstabilan rantai pasok dan keluhan internal. Menurut penelitian Amelia dan Ruslaini 2024, dalam jurnal bisnis dan leadership, komunikasi yang transparan dan cepat memperkuat kepercayaan internal di tengah ketidakpastian. Namun, PT Marua justru lamban dalam menyampaikan informasi, sehingga ketidakjelasan meluas menjadi krisis reputasi.
Ada beberapa strategi manajemen krisis yang bisa diterapkan agar kasus serupa tak terulang. Yang pertama, menyusun dan menguji rencana krisis secara berkala. Yang kedua, membentuk tim krisis lintas fungsi. Yang ketiga, membangun komunikasi terbuka dan jujur. Yang keempat, diversifikasi rantai pasok dan basis pemasok. Yang kelima, menjadikan setiap krisis sebagai momen pembelajaran organisasi. Nah, dari kasus PT Marua Indonesia, kita belajar bahwa krisis bukan hanya soal kerugian bisnis, tetapi soal tanggung jawab, empati, dan komunikasi manajemen. Tanpa rencana krisis yang matang, perusahaan bisa kehilangan kepercayaan dan reputasi yang dibangun selama puluhan tahun. Karena itu, setiap organisasi perlu siap, transparan, dan peduli terhadap karyawannya, agar setiap krisis menjadi pelajaran berharga, bukan kehancuran.